Baik, selamat pagi Ibu Meliana. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir, kepada seluruh peserta online talk show, kepada orang tua yang bergabung, senior-senior alumni Dharma Ida, seluruh teman-teman yang bergabung baik dari Sekolah Dharma Ida ataupun dari selain Sekolah Dharma Ida, ada juga dari kampus-kampus yaitu BINUS dan UPH. Jadi ini adalah online talk show kita yang keempat, dan pada episode kali ini kita akan mendapatkan materi tentang prospek karir apa yang akan kita hadapi dalam industri 4.0 dari keynote speaker kita yaitu Vice of Global Employability dan Entrepreneurship di BINUS University, Ibu Dr. Meliana Eskom MM. Dan nggak cuma itu, kita juga ada alumni Dharma Ida yang sekarang udah mulai meniti karir, baik sudah bekerja maupun yang masih berkuliah. Nah, mereka siapa aja? Ini dia. Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan saya Marcel Amadis Renaldi, saya berada di kelas 11 SMA Dharma Ida, dan saya akan menjadi moderator pada online talk show episode keempat. Dan disampaikan bahwa untuk sesi tanya jawab nanti, kita akan memberikan 3 pertanyaan kepada Ibu Meliana, dan pertanyaan bisa langsung diberikan via chat. Kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik yang akan kita tanyakan kepada Ibu Meliana. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami berikan waktu dan tempat kepada keynote speaker kita, Ibu Mei, untuk memberikan pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi rekan-rekan adik-adik dari siswa SMA Dharma Yuda. Nah, hari ini sesuai dengan permintaan, saya diminta untuk mempresentasikan tentang bagaimana prospek karir dalam era industri 4.0 gitu ya. Saya akan lakukan slide show-nya saya penuhkan. Oke, tadi seperti sudah dikenalkan, saya dengan Meliana. Saya saat ini menjabat sebagai Vice Rector untuk Global Employability dan Entrepreneurship dari BINUS University. Jadi apa saja yang menjadi tanggung jawab pekerjaan saya selama di BINUS, yaitu yang pertama saya memang mengelola untuk terkait dengan magang, ya kan. Kalau kita bicara Kampus Merdeka Merdeka Belajar yang terbaru dari Mas Menteri, kita memang harus diminta untuk memiliki satu konsep baru, ya kan, terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi yang disebut dengan Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Ada 8 item dalam Kampus Merdeka Merdeka Belajar, salah satunya memang yang paling favorit adalah magang. Selain ada yang untuk wirausaha, entrepreneurship gitu ya, ada untuk KKN, misalnya ada untuk kita juga melakukan peran kita membangun desa wisata untuk community development, untuk riset dan lain-lain juga terkait ada juga area untuk international experience. Nah, apa saja sih sebenarnya bagaimana dengan prospek karir? Nah, sebelumnya saya ingin men-sharingkan satu video. Mungkin nanti bisa nonton video ini dulu ya kita ya. Kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Dengar. Ini video tentang industri 4.0. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling
industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robot. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Oke, tadi itu sedikit gambaran terkait industri 4.0 gitu ya, adik-adik ya. Nah, sekarang kalau kita memang melihat secara datanya, mungkin kita kenal ya istilah industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Nah, apa aja sih sebenarnya kalau kita bicara industri 4.0? Semua itu berubah dengan kondisi perkembangan teknologi dan informasi yang sekarang ini integrasinya dengan teknologi lain semakin kuat. Kalau kita bicara industri 4.0, sebenarnya kita bicara yang disebut dengan cyber physical system. Ketika kita tadi bicara di revolusi industri ketiga, itu kan kita bicara digitalisasi, ya kan, komputerisasi mulai masuk. Nah, bedanya apa? Nah, tadi yang namanya komputerisasi atau digitalisasi sekarang itu saling terhubung satu sama lain. Karena kalau masih silo-silo, misalnya di satu perusahaan atau hanya satu komputer saja, maka tidak akan bisa membantu kehidupan kita. Nah, semakin banyak dan luasnya masyarakat Indonesia sekarang juga sudah menikmati fasilitas komunikasi dan informasi. Nah, karena itu perkembangan dunia bisnis dan industri termasuk adanya revolusi industri 4.0 itu yang akan mengubah segala-galanya ya, mempercepat, kemudian memberikan kemudahan ke kita. Ada 9 komponen dalam industri 4.0 autonomous robot, ya kan? Pekerjaan tadi kalau kita lihat videonya, banyak perusahaan-perusahaan pabrik di luar sana di Indonesia, pabrik otomotif, pabrik pembuatan televisi, pabrik pembuatan refrigerator atau kulkas, itu semua sudah menggunakan robot gitu, sudah nggak bisa lagi manusia yang bekerja. Makanya kayak kalau Anda lihat di pabrik sepeda motor gitu ya, AHM, Astra Honda Motor, setiap 20 detik, Anda bayangkan 20 detik itu muncul satu motor baru. Luar biasa ya. Kenapa? Ya karena tadi yang bekerja robot gitu kan. Untuk merakitnya, untuk memasangkannya semua perlu robot gitu ya. Terus nggak ada manusia dong Bu. Jadi manusia akan tergantikan. Waktu saya berangkat ke AHM untuk menonton cerita proses bagaimana mereka meng-create satu sepeda motor, masih ada manusia di sana. Tapi manusia pekerja pabrik tadi hanya melakukan penempelan stiker. Kalau kita melihat motor itu kan di pinggirnya ada stiker-stiker gitu ya. Nah, itu ditempelkan oleh manusia. Ada lagi manusia yang lain yaitu ketika selesai dirakit oleh robot, dilakukan perakitan itu ya, dipasang-pasang oleh robot, motor itu jadi langsung dinaikin oleh manusia, di QC untuk diputar 2 kali. Manusia itu kemudian akan menaikkan motornya masuk ke kontainer-kontainer sudah langsung ditata rapi untuk dikirim ke seluruh Indonesia.
Nah, artinya kita sebagai manusia akan tergantikan apabila pekerjaan itu ada 3 yang biasanya dapat digantikan oleh robot. Yang pertama, kalau pekerjaan itu sifatnya adalah repetitif, berulang, ya kan? Kalau berulang buat apa gitu untuk manusia lakukan terus-menerus. Jadi kita bisa pindahkan ke robot. Yang kedua, apabila apabila pekerjaan tersebut membutuhkan tingkat ketahanan fisik yang tinggi, endurance, ya kan? Kalau kita siapa yang bisa mengalahkan robot? Kita bekerja ada maksimalnya sehari 7-8 jam. Robot bisa 24 jam juga tidak masalah. Ya. Yang ketiga, kalau pekerjaan itu memerlukan presisi yang tinggi. Karena siapa yang bisa mengalahkan robot untuk presisi atau ketepatannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dengan kemampuan yang sangat rendah, namun memang pekerjaan jenisnya 3 yang seperti tadi saya sebutkan, maka pasti bisa digantikan oleh robot. Nah, bagaimana supaya manusia tidak bisa digantikan oleh robot? Bagaimanapun pekerjaan yang menuntut kreativitas, inovatif, ya kan, critical thinking, tidak pernah mungkin bisa digantikan oleh robot. Itulah pekerjaan kita semua. Jadi autonomous robot, cyber security, kalau kita bicara industri 4.0, larinya blockchain. Anda mungkin kenal istilah Bitcoin, ya kan? Mungkin blockchain-nya nggak terlalu familiar, tapi Bitcoin sangat familiar. Bitcoin itu adalah mata uang virtual, ya kan? Yang di beberapa negara sekarang sudah diizinkan menjadi mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Sayangnya di Indonesia memang belum. Nah, ledger besar kayak buku besarnya kayak proses akuntansi, buku besar di belakang Bitcoin itu namanya hyperledger. Nah, itulah yang disebut dengan blockchain. Ya, blockchain itu adalah hyperledger-nya Bitcoin, ya kan? Nah, namun sekarang blockchain dengan adanya sistem enterprise yang sudah ditemukan di tahun sekitar 2011 sampai 2014 membuktikan bahwa blockchain tidak hanya bisa dipakai untuk Bitcoin saja, tetapi sudah bisa untuk yang lain-lain, terutama untuk mencegah hal-hal yang sifatnya fake atau palsu. Contoh ijazah, ijazah banyak dipalsukan, ya kan? Nah, itu bisa diantisipasi dengan blockchain. Komponen kendaraan palsu, ya kan? Kemudian obat palsu. Bahkan sekarang blockchain banyak dipakai kalau Anda kenal tas-tas bermerek kayak Louis Vuitton, kayak Hermes gitu ya. Itu mereka kan ada sertifikat keasliannya gitu karena harga tasnya fantastis gitu ya, ratusan juta, bahkan sampai M misalnya gitu. Nah, itu sertifikasinya juga menggunakan blockchain supaya tidak bisa dipalsukan. Diamond juga pakai blockchain, ya kan? Karena diamond itu unik. Satu diamond itu tidak mungkin bisa punya bentuk yang mirip gitu. Jadi satu diamond satu sertifikat. Big data, kita tahu betapa banyaknya data ada di internet yang bisa kalian ambil dengan bebas, ya kan? Kemudian kita bisa lakukan interpretasi data setelah dikumpulkan, dianalisis, kita interpretasikan dan bisa divisualisasi. Gunanya untuk apa? Untuk decision making, ya kan? Pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijakan misalnya. Augmented reality, kita bisa menggunakan konsep augmented reality, ya kan? Ada virtual reality, ada augmented reality. Salah satunya mungkin yang dulu sempat populer, Anda mungkin nggak tahu sampai sekarang masih main atau tidak, Pokemon Go misalnya, ya kan? Itu virtual reality, ya kan? Game-game seperti itu yang sangat menarik Anda. Seakan-akan bentuknya nyata, yaitu dengan menggunakan GPS itu kan nyata gitu ya, Anda kan dengan Google Map-nya. Tapi ditambahkan sebuah karakter-karakter virtual yang membuat Anda happy, ya, itu virtual reality. Augmented reality Anda merasa seperti dalam kondisi sebenarnya dengan menggunakan kacamata khusus misalnya gitu ya, simulator gitu. Cloud computing, apa sih sekarang yang nggak ada di cloud gitu ya? Contoh nyatanya adalah email gratis yang Anda pakai, Google Mail gitu ya, Gmail, atau Anda pakai Yahoo Mail, itu semua adalah cloud system, ya kan? Anda sudah menggunakan sebenarnya dari lama, tapi sekarang semakin banyak lagi. Karena kenapa? Orang nggak mau invest di infrastruktur, terlalu mahal invest di infrastruktur itu, sehingga butuh kita yang namanya cloud computing. Kemudian ada additive manufacturing. Contoh nyatanya apa additive manufacturing? Seperti halnya 3D printing misalnya. Itu adalah bagian dari additive manufacturing. Kita mau bikin etalase makanan, kita sekarang sudah bisa pakai itu 3D printing. Persis tampilannya ya kan, supaya yang tahan lama karena dari plastik nggak pernah busuk gitu kan, untuk tampilannya biar brandingnya bagus dan lain-lain. Simulation yaitu misalnya kita menggunakan sistem ERP, Enterprise Resource Planning,
learning, kita bisa mensimulasikan data-data yang kita miliki. Internet of Things, nah sekarang banyak dikaitkan juga, bisa dikawinkan dengan blockchain dan lain-lain. Misalnya Internet of Things itu menggunakan alatnya misalnya device dari smartphone Anda. Anda bisa mematikan lampu di rumah Anda dari jauh melalui kekuatan sensor misalnya. Anda lupa matikan, waduh AC saya masih nyala. Jangan khawatir, dengan menggunakan sensor Anda sudah bisa mematikan meskipun dengan terhubung dengan internet, kemudian sensornya jalan, itu semua sudah bisa terakomodir dengan baik. Dan sistem integration. Ya, jadi ini contoh-contoh dari industri 4.0. Dari contoh-contoh ini kita juga akan melihat lahirnya profesi baru seperti apa nantinya. Ya, siapa dia? Ada yang kenal? Siapa dia? Ada yang pernah nonton videonya? Belum? Sophia. Sophia adalah robot manusia, humanoid robot pertama yang diciptakan oleh Hanson Robotics di Amerika. Saat ini Sophia sedang operasi plastik di Korea Selatan. Nanti akan jadi sangat cantik, Anda bisa bayangkan ya. Kemudian dia sekarang juga sudah memiliki kewarganegaraan yang diberikan oleh Arab Saudi. Sudah kayak manusia. Dia bisa, kalau Anda lihat videonya, dia bisa berinteraksi dengan kita gitu, dengan sangat mudah. Sudah kayak manusia aja. Ke depan kita yang cowok-cowok harus hati-hati kalau ketemu cewek baru gitu ya, harus dipegang. Ini robot atau orang ya gitu ya. Apalagi robot-robot China sekarang cantik-cantik sekali gitu kalau Anda melihat gitu ya. Kemudian siapa dia? Jill Watson ya, Jill Watson. Kalau Anda di Georgia Technology di Amerika, waktu itu diadakan survei, ditanya siapa dosen yang menurut Anda paling bagus, paling favorit, paling teladan. Mereka nyebutnya namanya Profesor Jill Watson. Padahal ketika dicari, mana sih profesornya? Nggak pernah ada. Karena Jill Watson adalah AI teaching assistant. Jadi dia robot, ya, nggak pernah ada orangnya. Karena robot, nggak pernah ada orangnya, ditanya apapun ya dia akan jawab. Tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa marah kalau pertanyaannya berulang-ulang. Berbeda dengan manusia kayak kita, mungkin guru Anda ditanya, coba Anda tanya pertanyaan yang sama 5 kali. Habis itu kita mungkin dilempar kapur gitu ya, kalau masih ada kapur gitu ya. Nah, karena orang bisa jengkel, kamu kok nanya terus hal yang sama sih, nggak dengerin penjelasan saya. Tapi robot tidak akan pernah merasakan karena dia tidak punya emosi, ya kan? Jadi apapun yang ditanya ya akan dijawab terus. Mau 100 kali ya dia akan jawab 100 kali. Ya, itulah Jill Watson ya. Fenomenanya semakin luar biasa. Nah, ini tahun 2018, waktu itu saya berkesempatan datang ke Taiwan, ya. Berangkat saya ke Taiwan, kemudian di sana saya pergi ke suatu kota namanya Taichung. Taichung itu 2 jam dari Taipei. Di Taichung itu terdapat satu science park, AI science park terbesar di Taiwan, ya. Dan isinya mereka menciptakan banyak robot-robot di sana. Bahkan sekarang kecenderungan orang Taiwan itu sudah semakin mengkhawatirkan karena tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Karena mereka mau hidup bersama robot. Karena robot itu katanya setia, robot itu lucu, ya kan? Nah, jadi banyak yang mulai seperti itu. Nah, Anda bisa lihat ya robot kecil ini ya, kayak di Star Trek gitu ya. Robot ini bisa menari, begitu dengar musik dia bisa bergoyang-goyang. Tuh, Anda lihat lirikan matanya. Kalau kita deketin wajah kita, dia bisa melirik ke arah wajah kita. Kalau kita usap-usap kepalanya, dia akan bisa muncul emoji cinta. Ya, jadi robot ini penuh ekspresif, padahal cuma robot dan harganya nggak mahal, ya kan? Sudah kayak papis aja gitu, kayak apa anjing kecil bagi kita yang tidak merepotkan, nggak perlu dibersihkan kotorannya, nggak perlu dimandikan, nggak perlu diberi makan. Kalau habis baterainya tinggal Anda recharge, ya kan? Jadi semuanya sangat-sangat menyenangkan gitu kalau kita melihat ya robot. Nah, ini contoh dengan blockchain, bagaimana sudah diterapkan di seluruh dunia sebagai alat pembayaran ya. Bahkan di beberapa negara digunakan sebagai e-voting pemilihan presiden dan lain-lain ya. Penggunaannya memang sangat beragam, sangat luar biasa. Sehingga karena kebutuhan ini tenaga kerja di bidang blockchain developer naiknya gila-gilaan. Ya, kalau Anda menguasai ini itu semua adalah uang bagi Anda. Ya. Apa yang berbeda hari ini dibandingkan 10 tahun yang lalu kalau kita melihat? Dulu 10 tahun yang lalu kita nggak kenal istilah Pokemon Go. Kita nggak kenal istilah Growtopia. Kita nggak kenal PUBG. Kita nggak kenal Mobile Legends.
Belum ada Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee, JDID. Itu semua belum populer, ya kan? Belum ada. GoPay, OVO, Dana, ya kan? Link aja ataupun yang lainnya. Model Gojek, Grab, Airbnb, semua tidak populer, ya kan? Karena kita masih konvensional. Tapi sekarang kita lihat Instagram, YouTube, Line, WhatsApp, Telegram, itu semua adalah mainan Anda tiap hari. Itu hal yang Anda akses tiap hari di gadget Anda, nggak bisa terlewatkan. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kemudian kita akan lihat apa sih sebenarnya the most in demand soft skill in 2020, kalau kita nanti akan matchingkan gitu ya. Sebenarnya apa yang diharapkan dari orang gitu ya. Kalau kita lihat tadi perubahannya yang signifikan, teknologi sudah mengedrive gaya hidup kita, tapi tetap ada soft skill yang dibutuhkan untuk orang. Yang pertama adalah creativity. Yang kedua, communication skill, karena itu robot tidak akan bisa punyanya, ya kan? Karena konteksnya dia tidak memiliki pemikiran sendiri, semua harus diprogram. Collaboration, adaptability, kemampuan adaptasi dan time management yang baik. Itu berdasarkan dari CNBC, ya kan, di tahun 2020 ini. Nah, kalau kita lihat ini riset saya yang saya lakukan untuk di LinkedIn. Kalau Anda lihat LinkedIn, ada 3 profesi yang naiknya gila-gilaan mulai 2019 sampai sekarang. Yang pertama yang disebut dengan blockchain developer. Ya, tadi saya sudah cerita gitu kan, blockchain developer ini naiknya sampai 33 kali ya permintaannya ya. Top skillnya apa ya? Anda bicara Solidity, bicara blockchain, Ethereum gitu ya, cryptocurrency, Node.js, Node.json dan lain-lain. Yang kedua adalah machine learning engineer and machine learning specialist. Demand growth-nya naik 10 kali lipat. Ya, yang Anda mau kalau jadi machine learning engineer belajarnya apa? Deep learning, machine learning, TensorFlow, Apache Spark, NLP, Neuro Linguistic Program, dan Natural Language Processing misalnya. Dan yang ketiga adalah data scientist atau data science manager. Demand growth-nya 5 kali lipat. Terutama permintaan ini sangat tinggi di Amerika dan Eropa. Top skill-nya machine learning, ya Anda belajar data science, Hadoop, Python, R language itu statistik, Apache, Tableau atau data visualization-nya. Ya, jadi ini adalah 3 most wanted profession in 2020 yang berdasarkan dari LinkedIn. Kalau kita lihat ya, LinkedIn ya, kita melihatnya. Nah, kemudian kalau kita bicara 25 best job of 2020 in the world berdasarkan moneyusnews.com, ada 25 profesi. Rata-rata memang kalau di luar negeri atau di Amerika yang dibutuhkan adalah tenaga kesehatan, dokter, suster, dan semua turunannya, ya kan? Tapi juga yang penting adalah IT. Nomor 1 malah software developer, ya kan? IT manager, statistician. Kenapa statistik dan matematik naik daun? Karena itu bicara data science, ya kan? Bagaimana data is golden, bukan lagi emas yang golden, tapi data is golden. Yang punya data lah yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan atau persaingan bisnis. Matematika, kemudian web developer. Anda lihat ya bahwa IT tetap bagaimanapun seiring dengan adanya industri 4.0, IT itu tidak akan pernah selesai. Sampai hari ini pengalaman saya ya, ini adalah kita sedang COVID. Memang di berbagai jurusan yang lain itu mengalami penurunan job, ya kan? Karena sekarang ini banyak perusahaan juga collab gitu kan dengan kondisi COVID. Tetapi permintaan tenaga IT itu malah naik, Bapak Ibu, rekan-rekan siswa ya. Malah naik. Kenapa naik? Mandiri ternyata menghubungi saya. Ibu, saya minta 250 tenaga digital bisnis. Ya, karena mereka ingin mengembangkan, memindahkan, mentransformasi digital konsep bisnisnya. Jadi inilah saatnya COVID menjadi pemicunya, ya kan? Kawan lama grup kemarin menghubungi saya, Bu, saya butuh 77 mahasiswa IT yang sudah lulus. Nah, luar biasa kan Bapak Ibu, sampai saya harus adakan luar biasa ya adik-adik mahasiswa, karena saya harus adakan kampus hiring khusus untuk kawan lama, mandiri dan lain-lain yang memang meminta tenaga IT yang luar biasa. Nah, kalau kita mau melihat
pekerjaan apa sih akan dicari dalam 10 tahun mendatang? Mari kita lihat berdasarkan dari Gates Master, ya kan? Ada mereka memecahkan menjadi 5 kekuatan fundamental yang akan mempengaruhi area profesional masa depan, ya kan? Yang pertama adalah penataan ulang organisasi itu akan mengubah permintaan pekerjaan. Organisasi ke depan akan menjadi lebih fleksibel, transparan, fokus pada hubungan yang berbasis mungkin project, karena pekerjaannya tadi IT itu lebih bisa orangnya project based. Kemudian keberlanjutan bisnisnya juga itu sustainable business perlu diperhatikan. Dan kepemimpinannya juga menjadi lebih flat, lebih horizontal. Dan terbagi seiring dengan meningkatnya kolaborasi sosial. Jadi tidak lagi vertikal jauh ya, jenjang karir tinggi-tinggi tidak. Perhatikan startup sekarang. Dari CEO sudah langsung levelnya itu tidak akan bertingkat-tingkat terus. Langsung SVP misalnya langsung sudah staff. Ya, mereka tidak perlu yang bertingkat gitu ya istilahnya ya. Jadi memang sangat horizontal flat. Kemudian terbagi seiring dengan meningkatnya kolaborasi sosial dan eksternal yang menghancurkan model hierarki tradisional. Cara berhubungan juga sangat berbeda ke depan. Nah, apa yang menjadi important job roles di dalam era ini gitu ya, area ini? Yang pertama pasti business process manager. Nah, business process manager karena berkembangnya bisnis menuntut perubahan proses bisnis. Nah, jurusan apa yang bisa mensupport rata-rata sistem informasi dan manajemen. Jurusan lain ya bisa-bisa aja, tapi tetap perlu belajar yang lebih keras. Kalau ini jurusan sistem informasi manajemen umumnya bisa diajarkan, tapi biasanya manajemennya juga harus yang berbasis IT. Kalau manajemennya terlalu tradisional juga tidak belajar tentang bisnis proses tersebut ya. Operating manager sama sistem informasi manajemen. Project manager itu biasanya juga sistem informasi di manajemen dan business sustainability expert ya. Jadi ke depan ada jabatan baru, business sustainability expert, ahli-ahli yang bisa meramal keberlangsungan bisnisnya itu akan seperti apa. Ya. Nah, itu yang pertama, area pertama. Yang kedua adalah tentang kalau kita melihat bahwa kumpulan bakat itu atau talenta-talenta yang sekarang ini semakin mendunia dan beragam. Itu akan menciptakan lapangan kerja yang baru, ya kan? Tenaga kerja akan menjadi semakin multigenerasi dan beragam, sementara ruang kerja akan menjadi lebih fleksibel dan agile. Anda bisa lihat sekarang, startup nggak perlu punya kantor sendiri. Yang penting saya punya nyewa co-working space, open space. Dia bisa running dengan sangat agile gitu. Ya kan? Akan ada kebutuhan untuk mengubah kebijakan gaji, tunjangan, tata letak kantor untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan profesional baru. Nah, apa saja important job roles yang terkait hal ini? Yang pertama pasti akan berubah adalah SR manager. Ini bisa dari manajemen, program studinya, psikologi, sistem informasi. Talent manager, ada baru talent, ya kan? Karena orang tadi sudah bukan dianggap staff karyawan, tapi talent karena bakat yang akan dilihat. Nah, jurusannya sama, masihan manajemen psikologi sistem informasi dan ada facilities manager yang akan mengelola gedungnya. Building management itu menjadi lebih advance lagi gitu ya. Dunia yang saling terhubung yang ketiga akan mengubah cara kita bekerja. Ya kan? Perangkat virtual memungkinkan interaksi dan komunikasi tempat kerja di mana saja dan kapan saja. Kayak hari ini, sekarang ini, kalau saya nggak pakai virtual background, mungkin Anda melihat bahwa saya mengajar Anda ini dari dalam mobil. Ya, saya sedang ada tugas gitu ya, terpaksa keluar kantor gitu kan. Tapi saya kan harus mengajar Anda gitu ya, dengan perangkat komputer yang laptop yang saya miliki, dengan handphone untuk menjadikan itu akses sinyal dari internet saya gitu kan. Saya bisa mengajar Anda dimanapun, kapanpun, nggak perlu ruangan khusus, nggak perlu apa gitu ya. Itu memungkinkan kita bisa saling terhubung, ya kan. Tempat kerja terjadi di mana saja, kapan saja. Sehingga peran pekerjaan dan karir menjadi perlu didefinisikan ulang agar sesuai dengan model yang tanpa batas ini. Apa yang important job role? Pasti tadi Internet of Things spesialis, ya kan? Jurusannya apa ya? Pasti harus jurusan di komputer ya, ada TI, ada sistem komputer, ada sistem informasi.
Yang kedua, Information System Manager. Pasti itu di bidang sistem informasi dan teknik informatika. Bedanya apa sih antara sistem informasi dan teknik informatika? Sistem informasi lebih banyak berhubungan dengan orang, jadi menjadi jembatan antara IT dengan bisnis. Kalau teknik informatika lebih banyak memang ahli teknologinya itu sendiri. Software, ya kan, berbicara dengan software, berbicara dengan hardware. Jadi kalau kita bayangkan kayak membangun gedung, SI itu sistem informasi adalah arsiteknya yang gambar. Tapi teknik sipilnya itu adalah komputer science atau teknik informatika yang bangun gedungnya. Gitu ya, supaya clear. Application developer. Nah, itu juga bisa dari teknik informatika, tapi juga bisa dari sebagian anak sistem informasi. Cloud computing manager tadi, karena kita bicaranya adalah cloud computing. Ya kan? Nah, jadi kita melihat bahwa di cloud computing ini siapa saja? Ada anak teknik informatika, sistem komputer, sistem informasi, ya. Cyber security manager. Nah, tadi ya kita melihat dari industri 4.0 itu kita bicaranya adalah cyber security, ya kan? Nah, jadi itu akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru tadi seiring dengan masuknya industri 4.0. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan teknologi yang sangat cepat, sangat rapid, ya kan? Kecerdasan buatan, AI, robot, kendaraan otonom. Kita sekarang sudah mulai melihat kendaraan itu bisa jalan sendiri tanpa orang yang menyupirin. Internet of Things. Itu semua akan membentuk dunia kerja yang baru. Ekosistem saat ini menuntut tenaga kerja yang dapat menangani ketidakpastian, beradaptasi dengan perubahan yang sering terjadi, terlibat dengan otomatisasi, mengembangkan pengetahuan mereka ketika keterampilan tertentu menjadi usang, ya kan? Nah, Deloitte, kita tahu Deloitte salah satu perusahaan konsultan IT terbaik di dunia juga, itu melaporkan bahwa para profesional dan pemimpin bisnis yang cerdas saat ini akan mencari cara agar kemajuan teknologi dapat memberikan nilai bisnis dan keunggulan kompetitif. Jadi kalau bisnis tanpa IT itu sekarang sudah sangat tidak mungkin terjadi. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda harus merunning sebuah bisnis besar tapi secara manual, marah nggak customernya? Lama gitu ya kalau harus tunggu pembayaran manual misalnya. Itu sekarang sudah tidak mungkin terjadi di kondisi-kondisi seperti sekarang, apalagi kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana kita tahu bahwa nilai penjualan produk melalui e-commerce, melalui online shopping itu meningkatnya drastis sekali. Ya, luar biasa. Karena tadi kan orang nggak mau keluar, orang maunya dari rumah saja, akses internet sudah semakin mudah gitu. Nah, apa saja important job rules di dalam kondisi seperti ini? Tadi yang saya ceritakan di awal dengan LinkedIn, data analis. Ya, bagaimana kita, karena data is golden, maka pemilik data lah yang akan menjadi pemenang dalam setiap persaingan bisnis. Bayangkan kalau Anda 10 tahun ke depan saya sudah bisa memprediksi customer saya akan berubah perilakunya menjadi A misalnya. Maka Anda akan meninggalkan pesaing Anda. Karena Anda bisa mengantisipasi perubahan itu dengan sangat cepat. Data analis, data scientist menjadi salah satu profesi-profesi yang sangat menjanjikan di masa depan. Nilainya fantastis salary-nya. Ya, nggak main-main. Harganya ratusan juta per bulan, Anda bisa bayangkan. Ya, salary gajinya nggak ngomong jutaan dan puluhan juta, ratusan. Ya, kalau Anda bisa tahu tentang data scientist dan data analis. Fintech entrepreneur, betapa banyaknya sekarang fintech yang menjamur. Kenapa? Karena orang sekarang diberikan kemudahan akses, kemudahan proses, kemudahan administrasi dan lain-lain. AI spesialis. Sekarang ini muncul satu istilah baru yang disebut dengan robotic process automation. Berangkat dari proses autonomous robot tadi. Yang kita bayangkan robot sekarang nggak cuma bentuk fisik robot yang berbentuk kayak menyerupai orang. Tapi aplikasi software pun sudah berbentuk robot. Perusahaan telco, telekomunikasi, banking. Anda pernah nggak Anda mencoba misalnya Anda apply sesuatu produk di mereka, Anda kan diharuskan mengisi formulir yang isiannya kan sangat banyak.
Nah, sekarang yang mengentry itu sudah bukan manusia. Yang mengentry aplikasi yang disebut dengan RPE, Robotic Process Automation. Gampang sekali prosesnya. Ya, jadi bukan manusia lagi semuanya. Ya. AI spesialis itu menjadi sangat kompleks karena nggak hanya bicara tadi ya, bicaranya nggak hanya langsung ke hardware-nya tapi juga ke software-nya. IT profesional, ya profesional IT sudah pasti. Healthcare practitioner tadi saya bilang memang kebutuhan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa memang masih banyak banget ya. Di kita pun sebenarnya banyak, apalagi kondisi COVID, tenaga medis itu menjadi sangat dibutuhkan. Bagaimana kolaborasi antara manusia dan robot akan mengubah lingkungan profesional? Ini ya, tadi ya, big data, analitik, AI, itu semua akan mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Peran pekerjaan baru akan mulai terbuka. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Dan bagaimana kita terus mengasah kreativitas, mengasah critical thinking, inovasi kita, itu Nah, ini semua akan difokuskan pada keterampilan seperti memantau, membuat, mengoperasikan, ataupun merancang proses otomatis dan online. Ya, important job role-nya apa? Ya pasti application developer, business system analyst, cloud computing manager, dan lain-lain itu menjadi sangat terpengaruh. Ya, nah mungkin itu dari saya yang bisa saya sharingkan. Kalau ada pertanyaan, silakan rekan-rekan siswa-siswi. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Mei. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi kita akan memilih 3 pertanyaan dari peserta dari online talk show Darmaida yang akan kita berikan kepada Ibu Mei. Ya, buat silakan. Yang pertanyaan bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bisa langsung aja dituliskan lalu akan kita tanyakan langsung kepada Ibu Mei. Oke, silakan. Baik, kita udah ada 1 pertanyaan, langsung kita tanyakan aja. Jadi pertanyaannya, Dok, saya ingin tanya kepada Ibu Mei, jika saya berminat untuk membangun startup, peluang bidang startup apa yang menarik ke depannya? Apakah e-commerce atau bidang lainnya? Ya, startup ya, yang ingin ditanyakan terkait startup ya. Nah, kalau kita bicara entrepreneurship, saat ini fokus utama entrepreneurship itu ada 4 besar ya saat ini ya, kalau kondisinya. Yang pertama adalah memang technopreneurship. Ya, technopreneurship itu menjadi sangat kuat, luar biasa startup kan dengan berbasis teknologi, ya kan. Sekarang ini sedang banyak banget startup terkait dengan AI. Bagaimana mengenali wajah, bagaimana mengenali sidik jari dan lain-lain itu menjadi sangat diminati gitu ya. Yang pertama technopreneurship. Yang kedua kita bicara creativepreneurship. Di era kreatif ini ya kan, creativepreneurship ya Anda bisa mendirikan usaha-usaha desain gitu kan, banyak banget ya sekarang ya. Desain itu bisa berupa desain untuk branding perusahaan ataupun desain-desain sifatnya yang untuk barang-barang item yang kecil-kecil pun sangat menarik gitu ya. Creativepreneurship. Yang ketiga kita bicara adalah sociopreneurship. Bagaimana kita membangun sebuah platform seperti kitabisa.com gitu ya, dan lain-lain yang mengajak misalnya menggalang suatu kegiatan sosial untuk orang lain. Sociopreneurship. Yang keempat adalah foodpreneurship, dan ini mungkin tiba-tiba menjadi booming besar di era COVID. Bahkan kita kenal satu istilah baru sekarang namanya adalah ghost kitchen. Kitchennya nggak ada, kitchen setan gitu. Maksudnya nggak perlu restoran, nggak perlu rumah makan besar gitu untuk Anda bisa jualan makanan. Anda bisa pakai dapur rumah Anda sendiri, Anda tinggal open PO di WhatsApp ataupun di IG, kemudian Anda akan bisa tinggal mengirimkan barangnya dengan menggunakan logistik yang sekarang ini menjamur seperti Gojek, Grab, Hub, dan lain-lain. Ya, nah kalau Anda tadi berminat dengan startup, caranya tadi Anda menanyakan ya, apakah fokusnya mau ke e-commerce gitu ya. Nah, e-commerce itu kan Anda membuat suatu pasar, ya kan? Menurut saya kalau Anda langsung mau bicaranya e-commerce membuat pasar yang besar, buat apa gitu? Karena Anda akan buang-buang waktu, ya kan? Berangkatlah dari sesuatu yang kecil tapi unik. Ya, yang unik itu akan banyak dicari orang. Sehingga produk Anda akan sustainable, tidak akan
tidak akan yang sifatnya akan cepat hilang gitu dari peredaran karena orang mungkin bosen gitu ya. Jadi Anda harus bisa mencari differentiator dari produk Anda gitu. Nah, itu yang sangat menarik gitu kalau Anda startup misalnya maunya mulai cari. Nah, startup terkait industri 4.0 itu sekarang yang lagi luar biasa besar kalau bicaranya technopreneurship. Mungkin itu bisa menjawab atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan. Baik, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Nah, kita udah ada pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaannya itu, sebagai seorang siswa, mata pelajaran apa sajakah yang harus kami letak perhatian lebih untuk nanti terjunnya ke job seperti all specialist dan data scientist, Bu? Oke, ya. Kalau sekarang, sebentar, saya mau klarifikasi dulu. Mata pelajaran yang Anda maksud ini mata pelajaran yang di SMA atau mata pelajaran yang di kuliah? Mata pelajaran di SMA, Bu. Di SMA ya. Kalau Iya. data scientist, pasti mata pelajaran di SMA yang paling dekat, yang paling diperlukan adalah matematika. Ya, kenapa matematika? Karena matematikalah dasar. Jadi data scientist itu memiliki empat kompetensi. Kompetensi pengumpulan data, which is kalau Anda mengumpulkan data itu pasti Anda harus melalui coding, ya kan? Anda harus membuat pemrograman sedikit, ya kan? Bisa menggunakan Python atau bisa menggunakan yang lain, ya kan? JSON misalnya gitu ya. Tapi tetap harus mengerti codingnya. Yang kedua adalah kompetensi dari analisis data. Nah, analisis data itu biasanya menggunakan teknik statistik, ya kan? Statistik. Jadi statistik tadi misalnya menggunakan misalnya bisa R language gitu ya, bisa menggunakan yang statistical tools misalnya kayak SPSS, Spotfire dan lain-lain. Jadi modelnya adalah statistik. Nah, statistik itu kan perhitungan, jadi butuh kemampuan matematika yang lebih. Kompetensi ketiga adalah kompetensi interpretasi data. Nah, ini akan dikaitkan dengan pemahaman Anda terkait keilmuan bisnis misalnya. Anda akan belajar tentang customer segmentation. Anda akan belajar tentang misalnya market segmentation, customer behavior dan lain-lain, ya kan? Nah, itu memerlukan nanti dikaitkan dari data-data yang Anda kumpulkan, Anda akan dikaitkan dengan keilmuan tersebut. Baru yang terakhir adalah kompetensi dari visualisasi data. Dari yang sudah diolah tadi, kemudian harus Anda tampilkan kepada pimpinan, kepada manajemen puncak Anda, gitu kan? Nah, itu bisa menggunakan Tableau, bisa menggunakan Power BI dan lain-lain. Jadi yang pasti yang akan mendasar di SMA adalah matematika. Ya, itu Marcel. Baik, lalu kalau untuk jurusan di perkuliahannya, kira-kira apa nih Bu yang cocok untuk jurusan yang pekerjaan? Data science. Data science. Kalau data science tadi di BINUS sendiri, misalnya kita punya jurusan yang namanya, yang baru ada jurusan data science, khusus data science. Ya, ada programnya data science. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa aja masuk kepada di BINUS sebelum data science ini dibuat. Mulai tahun depan memang sudah ada jurusan khusus data science. Tapi kalau yang sekarang ini mereka menjadi data science, umumnya mereka adalah dari jurusan double degree atau ganda antara teknik informatika dan statistika. Jadi mereka masuk dalam double degree, mereka itu magangnya diambil banyak banget sekarang oleh Bank Indonesia dan Telkom. Ya, Telkom itu rebutan, ya kan? Anak-anak double degree di BINUS ini nggak banyak, ya kan? Satu angkatan paling cuma satu kelas 50 orang. Namun perusahaan yang ingin mengambil mereka itu rebutan banget gitu. Saya sampai harus ngerem gitu ya. Karena Telkom maunya, Bu, 50-nya saya mau ambil semua. Jangan, Pak, saya bilang bagi-bagi yang lain. Tahun ini BI, Bank Indonesia meminta juga 20 orang, tapi akhirnya yang masuk sekitar 6 orang untuk magang ya. Ini baru magang, belum bicara rekrutmen betulnya gitu ya. Baru magang aja sudah jadi rebutan. Ya, jadi memang data science itu sedang sangat naik daun sekarang ini kondisinya. Itu Marcel. Baik, terima kasih banyak Bu. Lalu ada pertanyaan lagi dari Giovanno Estefan. Halo, saya Giovanno, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Saya ingin bertanya kepada Ibu Meliana,
Di sini saya membahas tentang SDM. Apakah SDM di Indonesia sudah benar-benar siap dalam menghadapi industri 4.0? Kalau masih belum siap, alasannya apa nih, Bu? Sekarang ini sebenarnya SDM Indonesia itu tidak kalah dengan SDM dari luar negeri. Bahkan kalau Anda kepahami gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan Singapura, Malaysia itu sekarang lagi berebutan tenaga kerja dari Indonesia, gitu ya. Bahkan di tingkat dunia pun demikian. Saat ini saya mengirimkan ada 5 orang mahasiswa BINUS yang sedang magang di Apple Italia misalnya. Ya, jadi sebenarnya kalau bicara SDM, Indonesia juga tidak kalah baik gitu ya dibandingkan dengan yang di dunia lainnya gitu ya. Bahkan banyak peminatnya gitu di Indonesia ini saat ini. Ya. Karena kita melihat memang ya kondisi Indonesia ini anaknya banyak yang pinter. Ya, mungkin juga seperti Anda gitu ya, banyak banget anak-anak muda yang pintar dan kreatif yang sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan ya kan. Leader di Indonesia pun saling berebut gitu ya talentanya ya. Memang selama Anda punya kemampuan talenta, mendapatkan pengetahuan dan kemudian bekal knowledge-nya yang bagus gitu, pasti Anda akan langsung jadi star gitu, jadi bintang gitu yang Anda akan diperebutkan di mana-mana. Nah, ini sangat bergantung juga dengan nanti pilihan-pilihan program studi sesuai kemampuan Anda gitu dan sesuai passion Anda. Itu yang paling penting ya. Mungkin itu Marcel ya. Jadi kalau kondisi SDM sebenarnya Indonesia tidak mengkhawatirkan. Bahkan booming SDM di Indonesia itu sedang sangat tinggi. Cuma problemnya yang booming itu adalah banyak juga dari yang low education ya kan, yang nggak bagus gitu. Jadi artinya mungkin itu yang menjadi tidak pengangguran itu meningkat karena mereka itu tidak memiliki pendidikan yang memadahi. Tapi kalau level Anda gitu yang SMA-nya juga sudah bagus, yang pasti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, harusnya tidak perlu khawatir dengan SDM tersebut. Itu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, kita ada satu pertanyaan terakhir dari Ricky Martin Wijaya. Selamat pagi Bu Mei. Kita tahu dalam masa pandemi ini banyak industri yang terancam tutup. Untuk mengantisipasi hal tersebut, proses digitalisasi seperti apakah yang perlu dilakukan dan apa saja resource yang diperlukan untuk survive selama pandemi? Terima kasih. Tadi pertanyaannya apa tadi sebelum resource apa yang di depan? Marcel tadi pertanyaannya tadi? Untuk mengantisipasi hal tersebut, proses digitalisasi seperti apa gitu ya, dan resource seperti apa yang dibutuhkan. Digitalisasi tadi terkait dengan teknologi kembali kepada komponen dasar yang tadi saya sudah jelaskan di depan waktu kita bicara industri 4.0. AI, karena itu terkena dengan robotik ya. Ketika Anda bicara mesin learning ya kan, deep learning itu semua bicara terkait dengan robotik ya kan. Anda bicara AI. Yang kedua adalah digitalisasi seperti apa yang tadi menggunakan virtual reality, menggunakan cyber security blockchain misalnya, menggunakan cloud computing, menggunakan kemudian simulation, integrating system. Nah, yang seperti itu proses digitalisasinya yang akan terapkan. Karena kalau bicara ke depan industri 4.0, bagaimana internet, autonomous kendaraan tadi, kemudian juga robotik, itu akan bekerja sama membentuk satu ekosistem yang akan mempermudah kehidupan manusia, akan membantu mempermudah pekerjaan Anda. Ya kan, tadi contohnya ada RPI dan lain-lain. Jadi itu yang yang proses digitalisasi akan terjadi. Nah, resources apa yang harus Anda siapkan ya tadi skill yang terkait dengan komponen-komponen tadi harus disiapkan. Ya kan, resourcesnya ya kan orang gitu kan yang bisa membuat itu semua terjadi. Misalnya Anda belajar tadi kalau saya tadi cerita di depan tentang blockchain developer, Anda akan bicara tentang Ethereum, Anda bicara tentang JSON, Anda bicara tentang misalnya yang lain adalah tentang Hyperledger misalnya, ya keilmuannya banyak. Kalau bicara mesin learning ya tadi ada mesin learning, ada AGP dan lain-lain gitu ya. Itu semua yang akan membentuk resources yang akan membentuk kemampuan Anda untuk mengantisipasi dari proses di pandemi dan menuju ke industri 4.0. Ya.
Baik, terima kasih banyak Bu. Jadi barusan ada pertanyaan lagi yang cukup bagus pertanyaannya. Pertanyaannya itu menurut Bu Mei, industri 4.0 ini akan bertahan selama berapa tahun ke depan, Ibu? Industri 4.0 akan bertahan selama berapa tahun ke depan. Kita bisa pelajari saja dari revolusi industri ketiga menuju industri keempat dari tahun 2000 awal ya, 1900 akhir sampai 2000 awal, ini sekarang sudah 20 tahun. Benar kan ya? Nah, kira-kira berapa lama dari setiap revolusi memang jangkanya semakin pendek. Tapi 10 sampai 20 tahun ke depan, industri 4.0 akan terus meningkat dan bahkan mungkin saya bisa dalam tanda kutip menggila. Ya, menggilanya semakin luar biasa. Artinya dalam Anda harus mengantisipasi ini dalam 10 sampai 20 tahun ke depan gitu. Bahkan next-nya lagi bisa aja lebih canggih lagi. Hologram mungkin terjadi gitu. Ketika sudah nggak perlu bentuk fisik, Anda cuma tinggal menyentuh aja sudah bisa menyentuh orangnya, misalnya demikian. Ya, kita nggak akan pernah terjadi gitu, tahu bahwa apa yang terjadi hari ini pun dulu diprediksi oleh film-film yang Anda tonton. Nggak kebayang gitu kan kalau Anda nonton Star Trek, nonton itu kan kayaknya hanya just film. Tapi sekarang terjadi loh. Ya, itu semua kan terjadi kan maksudnya. Nah, ya itu yang Anda bayangkan. Jadi industri 4.0 tidak akan cepat hilangnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu. Kita ada mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kita aja ya Bu. Ya, silakan. Itu berdasarkan pemaparan, kita bisa melihat perubahan yang drastis terjadi dalam lingkungan kerja akibat industri 4.0. Namun menurut kacamata awam saya, sepertinya sistem pendidikan baik kurikulum dan metode tampaknya belum mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan perubahan yang ada di lingkungan kerja. Tentunya sebagai siswa dan mahasiswa tidak bisa sepihak menuntut perubahan dari lembaga pendidikan terus. Apakah ada yang bisa dilakukan siswa dan mahasiswa untuk mengejar gap tersebut menurut Ibu? Yes, pertanyaan yang keren banget, bagus banget, Anda luar biasa. Siapa namanya tadi yang bertanya, Marcel? Ini yang terakhir. Dari Andi Maitri Hartanto. Oke, Andi ya. Keren pertanyaan Anda, karena di usia Anda sudah bisa mempertanyakan secara makro, gitu ya, secara makro pertanyaannya. Yes, betul. Jadi memang perubahan ini terlihat sangat cepat teknologinya, tapi kok perubahan orangnya nggak cepat, gitu kan ya Andi ya, yang Anda tanyakan ya, bahwa karena sistem pendidikan kita ternyata gapnya sangat jauh gitu, ya itu betul terjadi, ya kan? Jadi apa yang harus bisa dilakukan sekarang? Perguruan tinggi, terutama lembaga pendidikan harus berubah. Ya, memang harus berubah. Bahkan di SMA pun sekarang berubah. Contoh perubahannya seperti apa? Mungkin memang yang sekarang mendasar yang mungkin Anda perhatikan, Mas Menteri langsung mengeluarkan satu konsep tadi yang saya cerita di depan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya kan? Lebih fokus kepada applied knowledge. Setelah Anda belajar hard knowledge-nya, Anda dapat di bangku perkuliahan, segera implementasikan ke lapangan. Karena kalau nggak di dalam proses magang, bagaimana Anda bisa tahu real wood-nya itu kayak apa? Ya, contoh nyatanya itu kayak apa sih? Jangan-jangan saya cuma belajar di teori begini, nyatanya nggak bisa. Ya kan? Nah, industri pendidikan berubah. Nah, BINUS juga mengantisipasi itu. Makanya kita punya yang disebut kurikulum 3+1. Kalau saya cerita di BINUS gitu ya, yang saya terutama yang dalam supervisi saya kelola. 3 tahun Anda belajar di dalam kampus secara hard skill Anda. 1 tahun itu Anda harus belajar outside kampus, di luar kampus. Kami menyebutnya enrichment program. Jadi 1 tahun itu Anda boleh memilih, ada 6 track yang kami tawarkan ke Anda. Track pertama tadi yang paling favorit yaitu magang. Track kedua menjadi entrepreneur. Anda kami coaching, ditaruh di co-working space, Anda punya business coach dan lain-lain untuk menjadi startup-nya baik dan handal dan nanti bisa dilirik oleh investor. Yang ketiga, track ketiga Anda kalau mau menjadi researcher, ya berlatih riset dengan sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi industri. Nanti bicaranya adalah komersialisasi produk dan lain-lain. Track keempat kita bicara community development. Kita membantu masyarakat yang
tertinggal, masyarakat yang masih di desa, pembangunan desa wisata, kita juga membantu mengelola sampah, misalnya seperti itu. Jadi lebih banyak kita mengasah rasa kepedulian sosial. Atau track keempat adalah study abroad. Anda belajar ke luar negeri 1 atau 2 semester pada universitas partner yang menjadi partnernya BINUS University. Nilainya nanti tinggal ditransfer ke mata kuliah Anda. Dan yang keenam adalah further study, yaitu kalau Anda tapi hanya untuk jurusan tertentu bisa langsung melanjutkan S1 ke S2. Ya, dengan nilai tertentu bisa di kredit earning-kan ke S2-nya. Jadi lebih cepat, ya kan? Nah, itu pengalaman belajar real. Yang kedua, di BINUS saat ini metode seperti apa yang harus kita ubah? Contoh kita sudah mulai melaksanakan major dan minor program. Anda IT, sekolahnya IT, ya kan? Tapi Anda boleh mengambil minor 20 SKS desain. Jadi nanti Anda lulus gelarnya 1 IT Eskom, tapi kemampuan Anda punya 2, IT dan desain. Jelas? Jadi kayak begitu cara mengantisipasinya. Nah, kemudian kalau di sekolah sendiri, sekarang cara belajarnya juga sudah mulai berubah. Kita mengenal istilah flip learning, ya kan? Bagaimana pembelajaran terbalik yang dibuat sangat menyenangkan di dalam ruang kelas. Sehingga mahasiswa tidak merasa terbebani dengan belajar. Maunya ketemu terus main-main, karena konsepnya adalah flip learning, terbalik ya. PR tetap dapat, tapi PR-nya nggak sulit-sulit. Semua yang sulit dikerjakan di dalam kelas bersama guru atau dosen. Oke, mungkin itu Marcel, jawaban dari saya. Andi, apakah sudah cukup puas atau ada yang ingin Anda argumenkan kembali dengan saya, Andi? Baik, Kak Andinya udah bilang terima kasih, berarti dia udah cukup puas. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab kita. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Mei yang telah memberikan ilmu-ilmu yang pastinya sangat bermanfaat untuk masa depan kita semua. Marcel, saya akan menuliskan nomor handphone dan email saya, Marcel. Apabila siswa-siswi dari SMA Dharma Yuda ingin lebih lanjut diskusi dengan saya, misalnya kepengen nanya-nanya, itu saya open aja ya. Cuma memang nanti minta tolong bahwa memang mungkin saya nggak bisa menjawab WA atau email Anda langsung gitu ya, Anda kirim langsung saya jawab karena kesibukan saya, tapi tiap malam biasanya saya akan jawab. Anda tinggal tulis saya namanya siapa, bertemu Ibu waktu acara sumbinar di SMA Dharma Yuda, misalnya saya ingin bertanya tentang apa, silahkan. Saya tulis sebentar di chat ya, Marcel. Boleh Bu, baik. Ya, jadi bagi yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung hubungi Ibu Meliana saja melalui email atau WhatsApp ya. Ya, itu WA saya ada di WA. Kalau email saya meliana@binus.edu. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya sudah hadir. Sama-sama. Senang sekali saya bisa berbagi informasi dengan Anda, berbagi pengetahuan gitu ya. Kalau ada apa-apa makanya langsung silakan aja kalau ingin bertanya. Terima kasih Marcel. Kami dari Dharma Yuda mengucapkan mohon maaf juga Bu jika ada kesalahan kata dan sikap. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Meliana. Dan selanjutnya kita bakal lanjut dengan sharing session dengan alumni-alumni Dharma Yuda yang udah terjun ke profesi-profesi yang di masa depan akan banyak digeluti oleh para millennials. Baik, kita sapa dulu para alumni. Untuk kakak-kakak alumni, apakah sudah hadir semuanya? Baik, jadi untuk sharing session ini saya akan ajuin beberapa pertanyaan kepada kakak-kakak alumni dan bisa langsung dijawab. Sebelumnya mungkin kakak-kakak alumni boleh memperkenalkan diri lebih jauh lagi, misalnya dari angkatan berapa, dan apa motivasi dan yang menarik kakak-kakak sekalian untuk terjun ke profesi yang kakak geluti sekarang. Mungkin boleh dimulai dari Kak Cesi duluan. Halo semua, aku Cesi dari angkatan 5 Dharma Yuda. Sekarang aku kuliah jurusan Fashion Design di Raffles College Kuala Lumpur, Malaysia. Boleh dilanjut dengan Kak Sherlyn mungkin. Halo, aku Sherlyn Cutan dari angkatan keempat dan aku lagi kuliah Visual Brand Design di Universitas Multimedia Nusantara. Untuk Kak Ricky Martin bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi Kak. Oke, semuanya perkenalkan,
Nama saya Ricky Martin Wijaya. Saya dari Angkatan 3 Dharma Yuda. Sekarang kuliah di Universitas Multimedia Nusantara, jurusannya jurnalistik. Baik, terima kasih Kak Ricky. Kita lanjut dengan Kak Macy. Halo, perkenalkan nama aku Macy Adelia. Aku Angkatan 2 Dharma Yuda. Aku sekarang bekerja di Encore Melbourne sebagai account eksekutif. Baik, terima kasih Kak Macy. Kita lanjut dengan Kak Jason Bastian. Nama saya Jason. Saya sudah selesai kuliah di Le Cordon Bleu, Melbourne, Australia kemarin. Kakak dari angkatan berapa Kak, kalau boleh tahu? Saya dari angkatan 4, lulusan 2017. Baik, terima kasih Kak. Nah, yang terakhir ada Kak CTW, boleh kenalin dirinya Kak? Hai semuanya, kenalin nama aku Selin, biasa dipanggil Chat atau CTW. Aku dari angkatan 5 Dharma Yuda, sekarang kuliah di FHUPH. Thank you. Baik, terima kasih. Kita akan langsung lanjut aja ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama untuk Kak Cesi. Jadi Kak Cesi ini berada di jurusan Fashion Designer. Menurut Kakak di jurusan ini prospek kedepannya gimana nih Kak? Apakah Kakak pengen buka butik atau Kakak pengen masuk ke industri fashion di bawah suatu perusahaan? Oke. Kalau ngomongin tentang prospek kerja fashion design, kedepannya itu banyak. Soalnya biasa orang pikir kuliah jurusan fashion design itu cuma bakal ngebuat brand atau gimana gitu kan. Nggak cuma sebatas itu, kita bisa buat brand. Memang rata-rata tujuan murid-murid yang sekolah fashion design, mereka bakal aim buat untuk punya brand sendiri. Nah, yang kedua, selain buat brand sendiri, mereka juga bisa jadi fashion stylist atau consultant. Nah, itu lebih ke gimana cara seseorang nge-style baju mereka. Nah, biasa itu kerjanya bareng artis atau influencer, mereka yang kerja di belakang untuk bantu menata influencer itu gimana style-nya bisa jadi bagus. Baru selain itu ada juga fashion forecaster, di mana itu bisa ngelihat tren ke depan, baju apa yang bakal ngetren ke depannya, dan style apa yang bakal menarik, warna-warna apa yang bisa menarik masyarakat juga. Dan yang terakhir itu mungkin lebih ke production-nya, ngebuat bajunya, atau misalnya kita buat pola dari bajunya, dan yang seperti itu. Kalau saya sendiri, memang aim utamanya itu untuk buat hasilin brand sendiri. Baik, terima kasih Kak Cesi atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya untuk Kak Sherlyn Cutan. Nah, Kak Sherlyn sendiri juga sama-sama ada di jurusan desainer, namun beda bidang yaitu di grafis. Menurut Kakak, pertanyaannya sama, prospek kedepannya untuk desain grafis ini gimana Kak? Lalu apakah jasa grafis desain ini cukup menjanjikan untuk masa depan? Oke, thank you. Pertama-tama prospek kedepannya pasti luas banget ya kalau di bidang graphic design, karena seperti yang kita lihat sekarang semuanya, bahkan online shop biasa juga pasti butuh graphic design, terutama di media sosialnya. Dan untuk graphic design sendiri sebenarnya nggak terbatas di desain tok doang yang dilihat dari kayak di sosial media cuma desain aja gitu, tapi lebih ke branding dan marketing dari sebuah perusahaan gitu. Jadi kalau prospek pekerjaan untuk graphic designer itu banyak, bisa di branding specialist, digital marketing, atau marketing agency gitu, bisa bikin desain studio yang pasti bertujuan untuk memberikan identitas bagi perusahaan-perusahaan gitu. Baik, terima kasih Kak Sherlyn atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Ricky Martin. Jadi Kak Ricky Martin ini berada di bawah industri hiburan atau entertainment. Seperti yang kita ketahui bahwa EDM music sangat digandrungi oleh millennials pada saat ini. Kakak sendiri melihat peluang musik EDM ini di masa depan bagaimana Kak? Apakah trennya akan turun atau malah semakin menjanjikan? Ini gue langsung jawab aja ya. Kalau misalnya kita ngomong soal musik itu begini, musik itu kan timeless ya. Cuma kita di industri musik ini kita selalu bereksperimen, dan juga kalau bisa aku bilang sih kayak menerka-nerka juga sih, karena musik ini kan
cakupannya luas gitu. Nah, kita di industri musik ini nih, kita selalu bereksperimen, dan juga kalau misalnya ngomong soal tren musik itu pasti nggak bakal pernah mati. Entah bagaimanapun tren musik ke depannya, kayak misalnya siapa tahu ntar ke depannya musik ini bisa balik lagi ke sound-sound yang tren musik zaman-zaman dulu, misalnya dengan contoh misalnya musiknya berubah menjadi kayak lagu-lagu oldies, cuma ada sentuhan musik elektronik gitu. Karena ketika kita ngomong musik ini nih, selalu ada perpaduan sih, kayak perpaduan kayak misalnya kalau kita belajar budaya kan ada yang namanya akulturasi. Dan di musik ini pun sebenarnya juga ada trennya kayak gitu. Jadi selalu pasti ada prospek yang positif ke depannya. Cuma itu tugas kita di bagian industri musik untuk mencari tahu dan juga bereksperimen prospek musik apa sih yang akan muncul ke depannya gitu. Baik, terima kasih Kak Ricky Martin atas jawabannya. Kita langsung lanjut ke Kak Messi. Nah, seperti yang kita ketahui nih, sekarang nih lagi masa pandemi, yaitu virus corona. Virus corona ini pasti membuat industri pariwisata, terutama perhotelan, terdampak. Seperti yang kita tahu, Kak Messi sendiri itu bergerak di bidang perhotelan. Kakak sendiri melihat sebagai yang di dunia hospitality management, melihat ini seperti Kak. Strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menghadapi situasi seperti ini? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang kita bisa lihat dari COVID ini, yang paling berdampak adalah salah satunya itu industri pariwisata dan hotel ya. Tapi aku percaya masing-masing hotel, tour itu memiliki strategi masing-masing untuk mempertahankan pendapatan mereka. Seperti saat ini banyak sekali hotel-hotel yang membuat paket-paket penginapan dengan harga yang jauh lebih murah, seperti kayak diskon hingga 90% dan lain sebagainya. Untuk tour itu pun sekarang juga terdapat virtual tour. Jadi nanti kamu bakal jalan-jalan di Zoom gitu misalnya. Jadi aku percaya masing-masing ininya akan mempunyai strategi masing-masing sih untuk mempertahankan perusahaan mereka gitu. Baik, terima kasih Kak Messi. Selanjutnya kita ada Kak Jason Bastian. Nah, Kak Jason Bastian sebagai seorang chef, kita tahu nih bahwa chef itu di luar sana udah banyak banget nih. Nah, menurut Kakak nih peluang ke depannya gimana sehingga Kakak berani untuk memilih profesi chef? Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya memang tenaga kerja chef di luar sana memang sudah banyak ya. Tapi kembali lagi ke basicnya kita dulu tuh belajarnya base-nya dari mana, itu bakal mungkin kuatnya nanti ke sananya. Kalau misalkan kayak saya punya base itu dari kayak French cuisine, untuk dibawa ke pasar Indonesia mungkin lebih cocok di kota-kota besar gitu kan. Terus kalau misalkan untuk kedepannya itu menurut saya tetap dibutuhkan banyak tenaga kerja gitu loh. Kalau di dapur bakal hektik banget sih. Jadi masih banyak peluang. Kalau enggak juga difokusin di mungkin PO kayak house industry for branding dulu. Nanti kalau kedepannya memang brandingnya dan brandnya sudah besar gitu bisa kerja di warehouse. Jadi kayak misalkan kalau kayak Dragon Hotpot gitu mereka distribute online payment and packingnya itu udah semua online dan kayak makanan-makanan enak tuh door to door gitu loh. Baik, terima kasih Jason. Selanjutnya kita lanjut ke Kak CTW. Nah, seperti yang kita ketahui Kak CTW ini bisa kita bilang sebagai seorang influencer atau selebgram.
Mungkin Kak CTW boleh ceritakan sedikit perjalanan kakak gimana sih bisa menjadi seorang influencer atau selebgram. Karena kita sendiri sering memantau IG kakak dan kakak itu mendapat sangat banyak endorse. Lalu juga mendapatkan reward yang cepat untuk kerjaan kakak yang kakak geluti sekarang. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau misalnya ditanya gimana jadi influencer, jujur aku juga kurang tahu ya, karena aku cuman kayak share-share kehidupan doang, kayak di Instagram, di story, kayak gitu. Kalau misalnya untuk reward sama bisnis yang aku lagi jalanin, bisnis sampingan ini, itu tuh lebih ke gimana kita punya personal branding gitu loh, yang orang bisa percaya sama kita, bisa pengen ikut kita bareng-bareng untuk ngejalanin suatu bisnis misalnya. Kayak nggak mungkin kan misalnya ada orang mau ikut aku kerjain suatu hal, tapi dia tuh nggak tahu aku tuh orangnya gimana, terus aku kerjain bener atau enggak. Pasti seseorang itu punya personal branding yang bikin dia punya attraction sampai orang mau percaya sama dia, mau belajar sama dia bareng-bareng kayak gitu. Kalau untuk reward itu ya itu cuma bonus doang dari apa yang kita jalanin. Kalau misalnya apapun yang kita jalanin dengan ya serius, berusaha baik-baik, ya pasti semuanya ada reward lah, bonus dari Tuhan kayak gitu. Baik, terima kasih CTW. Nah, jadi kita bakal kasih pertanyaan satu lagi untuk masing-masing kakak alumni, lalu kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Kita ulang lagi, kita mulai dari Kak Cesi. Nah, Kak Cesi sebagai fashion designer, baju-baju seperti apa yang akan kakak buat di kemudian hari? Lalu apakah ada model yang berbeda dari model-model yang sudah ada sebelumnya? Thank you pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin soal baju yang dibuat, mungkin karena udah dari dulu emang udah ada fashion designer ya, udah banyak banget fashion designer dan banyak banget yang udah terkenal. Contohnya kayak Dior atau enggak Chanel, Gucci sama teman-temannya. Dan mereka itu udah cukup banyak ngehasilin baju di mana zaman sekarang tuh fashion designer mostly develop baju mereka. Soalnya kalau mau satu piece baju itu bisa dipasarkan, jadi baju itu tuh harus kelihatan seperti baju. Jadi nggak cuman yang, kan ada terbagi dua nih, ada memang baju yang nampaknya abstrak. Jadi nggak kelihatan seperti baju, tapi kami bisa bilang itu baju juga, dan satu lagi ada yang memang baju yang bisa dipasarkan. Nah, fashion designer itu sebenarnya bebas, boleh pilih sesuai dari style-nya masing-masing. Kalau aku sendiri, aku lebih milih buat baju yang konvensional, di mana bisa dijual, dipasarkan ke masyarakat luas. Baik, terima kasih Kak Cesi. Kita lanjut lagi ke Kak Sherlyn. Nah, kalau untuk Kak Sherlyn sendiri, tren desain seperti apa yang kakak senangi? Atau yang kakak lebih pilih desain seperti apa untuk kakak desain? Kakak lebih suka edit foto atau membuat logo? Oke, sebenarnya kalau untuk tren desain itu subjektif ya, berbeda-beda tiap orang sesuai dengan seleranya. Tapi yang paling penting dari sebuah desain itu adalah bukan visualnya doang, karena desain itu adalah problem solving. Jadi gimana sebuah desain dapat menyelesaikan suatu permasalahan atau menyampaikan pesan yang harus disampaikan dari perusahaan atau dari seseorang gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk tren desain itu selain berkembang, itu juga harus bermanfaat gitu loh desainnya. Terus desain itu kan luas, tipenya banyak, ada mulai dari billboard, website, UI, UX sekarang. Jadi semua itu juga disesuaikan dengan kebutuhan, balik lagi ke kegunaannya lagi tadi. Jadi nggak bisa sembarangan ngikutin tren-tren doang atau gaya-gaya doang. Nah, kalau untuk aku sendiri, itu aku lebih fokus ke layout sih biasa, layout dan branding gitu. Terima kasih Kak Sherlyn. Kita balik lagi ke Kak Ricky Martin. Nah, Kak Ricky Martin ini bergerak di bidang musik. Nah, siapa sih komposer yang kakak jadiin panutan? Apakah aliran musik kakak terpengaruh dari dia? Lalu kedepannya kakak pengen nggak mencoba platform YouTube untuk mempromosikan karya-karya kakak? Oke, thank you pertanyaannya Marcel. Sebenarnya kalau ngomongin soal referensi musik sama inspirasi itu sebenarnya banyak banget ya. Ketika ngomong dari kan kalau aku mulai mendalami musik itu pertama kali di tahun 2014. Nah, itu tuh tren musiknya itu
bener-bener yang kayak lagu EDM, progresif, sebutannya tuh progressive house dulu tuh kayak musisi elektronik yang terkenal tuh bisa kita sebut Martin Garrix, terus almarhum Avicii, masih banyak. Nah, seiring berjalannya tren, aku juga ngikutin banyak musisi elektronik lainnya, kayak seperti Sun Holo, terus ada artis-artis yang memang namanya belum besar tapi berpotensi, kayak ada namanya Drolo, Taska Black. Biasanya musik-musik mereka tuh yang ada influence elektronik sama lagu klasikal gitu. Nah, lalu untuk pertanyaan keduanya tadi apa, Marcel? Sorry. Pertanyaannya, kakak kedepannya, kakak sendiri udah ada menggunakan platform YouTube belum untuk mempromosikan karya-karyanya? Oh iya, untuk YouTube ya. Untuk YouTube sebenarnya lagi didalami juga karena keterbatasan waktu. Karena kan kalau YouTube itu kan kita ngomongin soal konten juga kan. Jadi selain kita bikin musik, kita juga mesti bikin konten tentang bagaimana, misalnya let's say bagaimana proses produksi musik, atau kita juga bisa bikin music video gitu-gitu. Nah, cuma kalau untuk saya sendiri di YouTube itu aku udah rilis beberapa kayak let's say audionya sendiri, terus lirik video, sempat juga kolaborasi sama beberapa videographer sama 3D 3D yang grafik designer juga. Jadi sempat bikin musik video untuk beberapa lagu yang udah aku rilis di SoundCloud, Spotify gitu-gitu. Nah, untuk di YouTube-nya aku rilis ada so far sekarang ada dua music video. Satu itu untuk lagu aku yang Curious di tahun 2018, sama yang beberapa bulan lalu ini 3D animated music video untuk single aku yang judulnya Blue. Gitu. Baik, mungkin kakak boleh kasih tahu YouTube kakak. Jadi mungkin di sini ada yang pengen dengerin karya-karya kakak gitu, bisa cari. Iya. Boleh banget. Kalau misalnya mau ngecek MV yang udah aku rilis sama lagu-lagu yang udah aku rilis di YouTube, bisa langsung cari aja Tomato, tulisannya kayak gini. Nah, itu ada yang maksudnya ada langsung di paling atas. Kalau misalnya kalian ngecek tuh langsung ada music videonya. Kalau misalnya nggak ada music videonya berarti bukan punya aku. Gitu. Baik, terima kasih Kak Ricky Martin. Selanjutnya kita ke Kak Messi. Jadi mungkin di sini ada yang pengen terjun ke dunia hospitality management juga. Jadi mungkin Kak Messi bisa kasih sedikit saran apa yang perlu kita persiapkan untuk bisa masuk ke dalam profesi ini. Dan manajemen seperti apakah yang terbaik dalam hospitality management, serta menurut kakak sendiri perusahaan apa yang menjadi contoh hospitality management terbaik di dunia? Oke. Untuk hospitality itu sebenarnya masih terdapat beberapa orang yang mensalah-artikan hospitality itu sebagai rumah sakit. Nah, karena ada kata hospital ya, tapi sebenarnya ya benar juga rumah sakit itu adalah satu manajemen yang mempraktikkan ilmu hospitality. Nah, hospitality management itu berkaitan dengan business management sebenarnya, seperti accounting, marketing, finance dan public relation misalnya. Nah, tapi ditambahkan dengan hotel management seperti food and beverage, housekeeping, front office, event management, apalagi ya, dan sebagainya deh. Nah, sebenarnya hospitality itu tuh sangat luas. Jadi untuk di pekerjaan pun bisa di hotel, di apartemen, di restoran, di lounge, terus di MICE juga bisa, di tempat-tempat pariwisata, di tempat wisata juga bisa gitu. Untuk perusahaan, pertanyaan terakhir tadi apa?
perusahaan apa yang menjadi contoh hospitality management terbaik di dunia? Perusahaan kalau yang spesifik sih saya kurang tahu ya, tapi hotel itu merupakan salah satu contoh hospitality terbaik sih menurut aku, karena bagaimana kamu berinteraksi dengan tamu, karena kalau dalam hotel tamu itu adalah raja, jadi bagaimana kamu bertata krama dengan tamu itu seperti apa, itu yang dinamakan hospitality sebenarnya. Baik, terima kasih Kak Macy. Kita lanjut ke Kak Jason. Nah, Kak Jason sebagai seorang chef ke depannya, Kakak pengen buka restoran sendiri atau mau bekerja di suatu perusahaan nih Kak? Lalu Kakak pengen nggak sih ngembangin makanan-makanan khas daerah Nusantara ke depannya? Thank you Marcel pertanyaannya. Yang untuk pertanyaan pertama itu, untuk saat sekarang itu mungkin akan kerja dulu sama perusahaan lain biar kita gain more experience, dapat banyak pengalaman. Untuk akhirnya ya akan coba untuk buka bisnis makanan sendiri ya nantinya. Sama kalau misalkan yang untuk makanan Nusantara itu mungkin akan jadi fusion nantinya. Tapi belum tahu sih kalau yang itu. Baik, terima kasih Kak Jason. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu Kak CTW. Untuk sebagai seorang marketing digital, hal-hal apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan jumlah followers atau engagement di Instagram, Kak? Apakah ke depannya Kakak ingin meneruskan sebagai seorang influencer atau menggeluti di bidang lainnya? Oke, thank you pertanyaannya. Kalau misalnya untuk naikin jumlah followers atau viewers di story gitu ya, mungkin bisa ngepost lebih kayak lihat followers kamu itu sukanya apa. Misalnya kayak banyak kan followers kamu itu follow kamu karena dia suka sama style kamu gitu. Berarti kamu banyakin posting tentang style kamu. Kalau misalnya dia follow misalnya gara-gara kamu suka posting yang lucu-lucu, ya kamu banyakin posting yang lucu-lucu, kayak gitu. Kalau untuk engagement di feeds atau apa, sebenarnya bisa kamu pakai hashtag atau posting, terus yang sesuatu yang bikin orang tertarik buat share lagi, kayak gitu. Atau ya kamu bisa simply pakai Instagram Ads buat bantuin promosi, kayak gitu. Kalau misalnya untuk kedepannya bakal tekunin ini atau enggak sih, kayaknya enggak ya, ini kayak lebih cuma sampingan doang. Pastinya aku bakal fokus ke apa yang aku pengen dong, passionnya dong, kayak gitu. Kalau ini ya sampingan aja, kayak gitu. Baik, terima kasih Kak CTW. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jadi sesi berikutnya ini ada sesi tanya jawab. Jadi bagi peserta yang ingin bertanya kepada kakak-kakak alumni kita, bisa langsung aja tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita juga akan pilih 3 pertanyaan terbaik. Tapi karena kita perlu waktu untuk ngumpulin pertanyaannya, jadi kita akan main sedikit games dulu. Jadi nanti masing-masing akan kita kasih 2 pilihan dan harus dijawab dengan cepat. Lalu berikan juga alasannya kenapa pilih pilihan tersebut. Nah, kita langsung mulai aja ke yang pertama, yaitu untuk Kak Cesi. Pilihannya ada 2, yaitu Milan Fashion Week atau Paris Fashion Week. Paris Fashion Week. Boleh dikasih tahu alasannya kenapa nih Kak pilih Paris Fashion Week? Karena emang kebetulan dari awal masuk fashion design itu tujuannya either Paris atau enggak London. Dan Paris itu salah satu kota mode yang terbesar. Jadi para desainer itu paling banyak datangnya dari sana. Dan style baju yang aku pengen belajar itu juga mostly di Paris gitu. Karena Paris itu lebih ke sesuatu yang haute couture, itu lebih ke gaun. Sedangkan di Milan setahu aku lebih sesuatu yang bilangnya chic atau enggak lebih ke minimalis gitu. Baik, terima kasih Kak Cesi. Kita lanjut lagi ke Kak Sherlyn. Untuk Kak Sherlyn sendiri lebih pilih Photoshop atau Illustrator, Kak? Aduh, bingung. Awalnya sih Photoshop, tapi sekarang kayaknya Illustrator sih. Alasannya kenapa nih Kak pilih Illustrator? Karena ternyata kalau untuk nge-layout itu bakal lebih rapi dan lebih gampang digunain di Illustrator ya. Dan balik lagi ke kualitas, kalau di Illustrator itu basisnya adalah vektor.
Jadi kualitas gambar, kualitas garis, kualitas ornamen-ornamen yang digunain itu nggak bakal pecah, mau di zoom sampai gimana pun kalau di Illustrator. Dan itu bagus banget buat output ngeprint. Tapi kalau di Photoshop itu lebih fokus kepada editing foto. Jadi karena aku lebih suka nge-layout, jadi aku lebih prefer sekarang Illustrator. Kita lanjut lagi ke Kak Riki. Untuk Kak Riki sendiri lebih pilih InVision atau DWP, Kak? Waduh, berat. DWP. Kenapa aku lebih pilih DWP? Karena DWP line up-nya lebih rame, dan juga justru karena DWP lebih rame line up-nya, aku lebih tertarik buat lebih ke DWP. Selain itu juga DWP showcase artis-artis lokalnya jauh lebih rame gitu. Baik, terima kasih Kak Riki. Kita lanjut lagi ke Kak Messi. Capella Ubud Bali atau Ritz-Carlton Bali? Ritz-Carlton Bali. Alasannya kenapa tuh, Kak? Ritz-Carlton Bali itu beda sih, kalau untuk di bagian Ubud dan daerah Ritz-Carlton itu sangat berbeda sebenarnya, karena Ubud itu biasa lebih untuk kayak keluarga, lebih untuk kayak maunya yang tenang-tenang gitu. Nah, kalau untuk di daerah Ritz-Carlton itu lebih banyak ke tempat kayak wisatanya gitu, ke tempat mainnya gitu. Jadi aku lebih pilih ke Ritz-Carlton. Baik, terima kasih Kak Messi. Lalu lanjut ke Kak Jason. Kak Jason sendiri lebih pilih rendang atau cordon bleu? Thank you pertanyaannya. Mungkin saya akan lebih pilih rendang ya, karena kan memang orang Indonesia, kita juga besar di sini. Rendang itu juga lebih complicated, tapi itu juga jadinya kayak comfort food gitu loh buat kita. Rendang. Baik, terima kasih Kak Jason. Lalu yang terakhir untuk Kak CTW. Aukarin atau Anya Geraldine? Aukarin dong. Kenapa tuh, Kak? Nggak tahu ya, aku lebih suka aja lihat ya kalau di Instagram gitu. Baik, berarti kalau emang dari gayanya Kakak lebih suka sama Aukarin ya, Kak? Baik, kalau gitu kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Di sini kita udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan untuk Kak Cesi. Model seperti apa yang jadi contoh atau jadi referensi dari Kak Cesi untuk membuat model desain baju? Thank you buat pertanyaannya. Ini model style baju gitu ya? Iya mungkin Kak. Dia tulisnya referensi Kak Cesi untuk membuat model desain baju. Mungkin aku bakal lebih bilang ke desainernya ya. Salah satu desainer yang emang motivasi aku banget dari kecil buat masuk fashion design itu Christian Dior. Karena emang suka banget baju mereka detail dan banyak unsur-unsur embroidery, kayak banyak buatan handmade tangan langsung. Jadi menurut aku itu delicate, teliti banget buatnya. Jadi aku pengen mendalami di bagian sana. Dan kalau ngomongin tentang desainer Indonesia, ada satu desainer Indonesia yang namanya Sabto Jojo Kartiko, itu juga punya style yang kurang lebih hampir mirip sama Christian Dior. Semuanya handmade, cuman dia lebih ke batik, begitu. Jadi mereka selalu jadi referensi aku, jadi patokan gitu gimana cara aku berkembang lagi ke depannya sama ngedesain baju. Baik, terima kasih Kak Cesi. Lalu ada pertanyaan untuk Kak Sherlyn Cutan. Kak, boleh tanggapannya dong soal brand Apple sebagai brand terbesar di dunia? Oke, thank you yang nanya. Mungkin sebelum aku jawab, aku mau nanya balik lagi. Menurut kalian itu Apple jualnya apa sih? Brand Apple itu jualnya apa? Mungkin ada yang bisa jawab dari kakak-kakak alumni juga. iPhone. Brand itself. Oke, jadi sebenarnya yang kita tahu dari luar itu brand Apple itu jualnya teknologi, gadget gitu ya. Tapi sebenarnya yang dijual dari Apple itu adalah lifestyle dari sisi branding. Nah, kenapa? Karena Apple itu sendiri selain mengarah ke bagaimana tingkat efisiensinya untuk digunakan sebagai produk dalam kehidupan sehari-hari, tapi rata-rata orang beli Apple itu karena ya kalau frontalnya kita bilang gengsi ya, kayak kalau misalnya punya produk Apple itu rasanya kayak keren nih, kayak orang berkecukupan, kayak orang bule gitu ya. Tapi belum tentu semua orang ngerti gimana cara pakainya, fitur-fiturnya apa aja gitu. Nah,
ini nih juga sama dengan Starbucks ya, kayak orang-orang taunya Starbucks itu jualnya kopi gitu. Tapi enggak, yang dijual sama Starbucks itu sebenarnya lifestyle. Jadi kadang-kadang orang merasa kalau minum Starbucks itu kayak di luar negeri, berasa kayak bule keren gitu kalau difotoin masuk Snapgram gitu kan. Nah, bukan kopi yang dijual sebenarnya. Jadi inilah gunanya, salah satu gunanya branding itu memberikan identitas bagi perusahaan itu sendiri. Jadi nggak hanya berfokus pada produk yang dia jual saja, tetapi berfokus pada nilai-nilai atau value yang ada di perusahaannya itu. Dan ini juga diterapkan sama Apple sebagai brand terbaik dan terbesar di dunia gitu. Baik, terima kasih Kak Sherlyn atas jawabannya. Lalu ada pertanyaan untuk Kak Riki. Jika nanti sudah selesai pandemi, panggung mana sih Kak yang paling ingin Kakak tampil di sana? Dan mengapa? Lalu ada juga untuk kedepannya Kakak pengen nggak sih gabungin musik EDM sama musik tradisi kayak contohnya Lati by Weird Genius gitu? Oke, thank you pertanyaannya. Kalau udah selesai pandemi, mau panggung di mana sih? Sebenarnya manggungnya nggak jauh-jauh ya di Jakarta. Yang pasti pertama di Jakarta dulu. Yang kedua tuh pengen sih someday pas pandemi kelar tuh manggungnya di klub gitu kayak Fable. Tapi bukan as an individual, tapi as a kolektif. Jadi manggungnya bareng-bareng teman gitu karena lebih dapat serunya dan juga sekarang juga lagi zamannya manggung as a kolektif gitu. Jadi geraknya bareng-bareng. Sebenarnya dulu juga pernah diajak tapi karena lagi kuliah juga sama kurang mendukung situasinya jadi nggak kecapean gitu. Cuma mungkin pas selesai pandemi balik lagi as a kolektif. Lalu untuk ini ya buat musik EDM yang digabungin dengan musik tradisi itu sebenarnya pengen, cuma dulu tuh sempat nyoba sekali ngeremix, lebih ke ngeremix lagunya si Eka Gustiwana sama ada juga Prince Hussein. Itu nyampurin lagu Indo tradisinya tapi waktu itu tuh sempat pakai sampel-sampel apa ya itu sebutannya ya, kayak musik tradisional Cina gitu, musik tradisional Cina. Cuma itu waktu itu tuh masih sampai di tahap ngeremix saja, belum sampai bikin lagu karya sendiri. Mungkin kedepannya bakal nyoba, tapi nggak bakal sesering itu karena aku sendiri lebih pengen bergerak untuk membuat karya yang benar-benar apa ya, bukan dibilang kayak apa yang aku suka, tapi lebih ke apa yang aku pengen incar gitu. Jadi kayak karena kan ketika kita dengar artis kan mereka biasanya punya suara khas dari artis-artisnya sendiri kayak dari segi aransemen atau gimana. Nah, aku tuh lebih pengen ngincar ke ciri khas aransemennya aku sendiri. Bukan lebih ke pakai suara-suara musik-musik tradisional. Kayak misalnya pakai gamelan lah apa. Karena menurut aku tuh di Indo tuh udah lumayan banyak sih yang terapin kayak gitu. Cuma memang sih banyak yang sukses juga kayak kita dengar si Alfie Rev, terus Virginius, Lati gitu kan. Nah, memang menjanjikan buat aku juga lumayan menjanjikan. Tapi aku pengen lebih pengen ngeraih dari segi sound-sound yang menurut aku lebih cocok di aku sama lebih ada prospek buat ngincar ke target pasar yang internasional juga kurang lebih gitu. Baik, terima kasih Kak Riki. Lalu kita ada pertanyaan untuk Kak Meisi. Pekanbaru sendiri sedang mempromosikan MICE sebagai pariwisata unggulannya. Menurut Kakak, cocokkah Kota Pekanbaru menerapkan MICE sebagai wisata unggulannya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk dibilang cocok, sebenarnya cocok-cocok aja karena bisa kita lihat sekarang itu pertumbuhan hotel di Pekanbaru itu tumbuhnya itu udah cukup pesat
Misalnya kayak udah banyak hotel banget, udah banyak hotel yang tumbuh di Pekanbaru. Jadi itu salah satu pendukung untuk MICE di Pekanbaru menurut aku. Dan sekarang pun kayaknya udah dari 3 tahun lalu pemerintah sudah mempersiapkan strategi untuk membuat Pekanbaru sebagai salah satu membuat Pekanbaru sebagai MICE sebagai salah satu wisatanya gitu kan. Baik, terima kasih Kak Messi. Lalu ada untuk Kak Jason. Ada eksperimen makanan apa yang ingin kakak coba nanti? Dan makanan apa yang kakak suka? Atau kakak mau bikin konten memasak sambil ngedance? Karena Kak Jason kan jago ngedance. Mungkin ke depannya bakal dicoba itu, karena dulu memang ada belajar gastronomi yang kayak nitrogen atau dehydrating ingredient gitu. Mungkin itu akan dicoba gastronomi campur ke makanan yang tadi kayak fusion gitu kan, Nusantara. Sama tapi base-nya yang French cuisine tadi. Yang kedua, makanan yang saya suka ya, itu mungkin kayak comfort food aja, bukan sesuatu yang ribet banget, kayak simple breakfast, telur, bacon, beans, terus kayak jamur sama kopi, itu oke banget, comfort food. Lalu belum pernah kepikir sih kalau yang untuk sambil ngedance itu, karena itu mungkin 2 jalur yang berbeda ya. Begitu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jason. Lalu ada pertanyaan untuk Kak CTW. Personal branding yang seperti apa yang kakak bangun sebagai entrepreneur, sebagai fashion stylist, healthy lifestyle, karena kakak juga sharing tentang workout harian kakak. Kalau jujur sih aku lebih ke entre ya. Kalau yang lain itu kayak cuman tambahan story-story biasa gitu loh, kayak hari-harian. Cuman mungkin karena banyak yang lihat juga ya, jadi susah juga mau ngepost dia. Oke, itu aja. Baik, lalu balik lagi ke Kak Riki. Income dari pembuatan musiknya dari mana? Apa dari ada revenue atau ada income yang lain? Oke, nah seru nih pertanyaannya. Kalau income dari musik itu kita kalau di YouTube benar ada ad revenue. Cuma sekarang kan YouTube itu udah lebih strict ya, karena untuk apply buat monetizing di YouTube aja itu minimal subscribernya harus 1.000, terus time spend-nya tuh kurang lebih harus 10.000 jam buat di konten di YouTube dari total view. Di mana yang untuk jumlah view di YouTube tuh sebenarnya udah mencukupi, tapi dari subscriber tuh masih belum. Ya semoga aja bisa nyampe buat bisa apply monetization-nya buat Google AdSense ya berarti. Nah, tapi untuk yang lainnya, income aku dari pembuatan musik itu tuh cukup banyak, terutama dari rilis dari streaming service. Kita kan streaming service itu nggak cuma satu, tapi banyak kayak Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, terus Amazon juga ada. Nah, itu tuh akumulatif dari semua streaming service, jumlah total streamnya ntar dihitung, dipotong-potong, baru royaltinya masuk ke aku. Nah, selain dari persoalan royalti, aku juga bikin produksi buat klien-klien. Jadi kayak misalnya ada orang yang butuh musik, butuh jasa produksi, aku bisa provide gitu. Nah, untuk price range-nya pun beragam gitu, tergantung kebutuhan produksinya. Lalu ya itu sih untuk income utamanya kurang lebih dari situ. Sebenarnya masih ada lagi, cuma itu tambahan-tambahan kecil aja, kayak misalnya let's say jasa kayak pembuatan short bump, atau misalnya biasanya YouTuber butuh apa-apa gitu kan, kayak misalnya intro atau outro, atau mungkin juga bisa editing audio yang sekadar kayak biasanya kan banyak tuh butuh produksi buat kebutuhan radio, kebutuhan apa, itu kita dari music producer pun sebenarnya juga bisa gitu menggeser ke sana. Jadi sebenarnya banyak gitu. Lalu yang aku bilang tambahan tadi itu masih ada kayak
playlisting lagu, misalnya kalian dengar lagu nih, kalian ngasih feedback, kalian dengar lagu orang, kalian kasih feedback, terus kalian support di misalnya kalian punya playlist atau dimanapun juga itu juga termasuk income sih, tapi lebih ke sekunder gitu. Baik, terima kasih Kak Riki. Selanjutnya balik lagi ke Kak Jason. Ada tips nggak kok dalam membuat makanan yang konsisten dirasa? Soalnya kadang saya masak hari ini enak, besoknya hambar kok. Oh, itu tadi sudah saya jawab private sih, tapi saya share lagi ya buat ini. Tadi kembali lagi mungkin ke praktisnya ya, karena praktis itu makes perfect. Jadi ke depannya kalau memang kita udah nalurinya sendiri, mungkin udah oke aja gitu. Terus kalau nggak, memang kita disarankan untuk mempunyai satu panduan kayak recipe sheet gitu, atau buku resep. Kalau memang kita yang create sendiri, itu bisa kita tulis kembali atau kayak di note down, biar kita ke depannya bisa improve, lebih konsisten. Begitu. Baik, terima kasih Kak Jason. Lalu ada untuk Kak Sherlyn. Apa pendapat Cece dengan pixel art dalam graphic design atau sebagai branding? Oke, thank you Narendra. Ini maksudnya pixel art as gaya visual gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih kalau mau diimplementasikan dalam desain atau branding. Balik lagi ke apakah itu sesuai dengan tujuan dari atau pesan yang akan disampaikan dan fungsinya apa, kayak misalnya pixel art yang biasa kita lihat itu adalah di video game gitu-gitu ya. Apakah sesuai, kan bakal aneh ya kalau misalnya jual makanan tapi pakainya pixel art yang menggambarkan game gitu, kayak apa korelasinya, apa fungsi dan tujuannya, itu sih. Harus terus balik ke masalah dan solusi yang harus dikerjakan melalui visual gitu. Baik, terima kasih Kak Sherlyn. Mungkin segitu saja untuk sesi tanya jawab kita. Sebelum kita tutup, mungkin kakak-kakak narasumber bisa kasih pesan-pesan nih kepada adik-adik atau peserta yang hadir di online talk show kali ini. Mungkin boleh dimulai dari Kak Cesi dulu. Pesan-pesan untuk adik-adik yang bakal masuk kuliah ya ini. Mungkin yang kedepannya pengen jurusannya sama dengan kakak, apa yang harus dipersiapkan? Oke. Kalau yang mau masuk fashion design, mungkin harus lebih fokus ke dana ya, karena dana yang dibutuhkan bakal lebih banyak. Karena kita harus beli kain juga, terus eksperimennya banyak, jadi bakal banyak habis di sana. Terus ada printing juga. Terus yang kedua itu harus ada niat, terus bisa enjoy pas kerjain. Soalnya namanya bagus doang, fashion design, tapi tugasnya banyak banget. Jadi beneran yang harus sabar-sabar, terus semangat kerjainnya. Itu aja sih. Terus juga harus jaga kesehatan juga, biar bisa hasilnya bisa memuaskan juga sampai lulus nanti gitu. Terus yang jurusan lain juga, apapun jurusannya, tetap semangat terus. Baik, terima kasih Kak Cesi atas pesannya. Kak Sherlyn mungkin ada sedikit pesan juga. Ya, mungkin buat adik-adik yang mau kuliah, follow your passion aja sih, sukanya bikin apa, sukanya ngerjain apa. Jadi nantinya nggak bakal ada yang kayak nyesel kuliah gitu, salah jurusan gitu. Dan yang paling penting sih jangan dengerin orang ya, karena ini aku sedikit sharing dulu sebelum aku kuliah, waktu masih nyari-nyari jurusan atau kuliah kampus apa sih yang cocok, aku dibilangin kayak gini, kamu yakin mau ambil graphic design? Itu kan buat orang-orang yang ranking 3 ke bawah gitu loh, buat orang-orang, maaf ya, dibilang kayak gini, bodoh gitu. Sayang banget sih kamu kalau ambil graphic design, kamu bisa belajar itu di orang-orang yang bikin baliho atau spanduk di jalan gitu. Nah, saran aku, jangan dengerin kata orang, tetap aja ikutin apa maunya kamu, karena yang bakal jalanin itu kamu, dan yang bakal tahu tujuan ke depannya itu adalah kamu juga gitu. Dan yang paling penting juga, desain itu nggak wajib bisa gambar. Kalau graphic design ya, nggak wajib bisa gambar, karena banyak anak-anak yang kayak nggak mau ambil desain nih karena aku nggak bisa gambar. Well, aku juga nggak bisa gambar, tapi yang penting ada niat, passion, pasti bisa kok. Dan harus siap begadang, harus pinter-pinter time management-nya,
dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya di kuliah, buka relasi yang besar, dan enjoy aja. Itu aja. Thank you. Baik, terima kasih Kak Sherlyn. Kita lanjut ke Kak Ricky. Mungkin di sini ada yang mau jadi DJ juga, jadi mungkin bisa kasih sedikit saran. Sebenarnya kuliah aku tuh nggak ada hubungannya sama sekali ya sama apa yang aku kerjain sekarang. Tapi promo Jason. Ntar. Ya gitu sebenarnya apa yang aku jalanin di kuliah ini nggak ada hubungannya sama apa yang aku kerjakan sekarang. Cuma kalian tetap pasti harus ingat gitu ketika kuliah nanti. Apa yang kalian ambil itu pasti ada dampaknya gitu ke apa yang nanti kalian kerjain, termasuk aku sekarang, walaupun aku sekarang pekerjaannya DJ lah atau bikin lagu, tapi sebenarnya apa yang aku dapetin dari perkuliahan pun sebenarnya ada impact-nya gitu, karena pertama kuliah aku ini kan untungnya multimedia juga sama kayak si Cutan, ada bener-bener kerasa gitu editing skills-nya apa-apanya juga nambah gitu di aku. Terus tadi yang ngomongin soal DJ gitu kan, yang mau ngambil DJ ataupun music producer, boleh banget karena future karir di kreatif itu tuh tetap masih bagus prospek ke depannya. Cuma yang aku bisa bilang di sini nih, hal yang paling penting agar kalian bisa maju dan maju di dunia industri kreatif, let's say musik atau gimana, itu adalah networking sih. Networking itu benar-benar kerasa banget di dunia entertainment, di dunia industri musik, di dunia kreatif lainnya. Itu kalian nggak bisa kerja sendiri gitu, tetap pasti butuh banyak orang di circle kalian, bagaimanapun juga buat influencer gitu, atau yang lainnya, karena ketika kalian bekerja secara kolektif itu bakal ngedukung kalian as a individual dan juga as a whole community di industrinya sendiri gitu. Ya mungkin singkatnya begitu sih kalau dari. Baik, terima kasih Kak Ricky. Lalu Kak Macy, ada sedikit pesan Kak untuk peserta online talk show ini? Iya, bener sih seperti yang tadi dikatakan sama Kak Sharon ya, jangan dengerin kata orang, itu benar banget. Karena dulu aku juga di hospitality itu sangat masih dianggap remeh, kayak katanya dibilangin apalah kerjaannya babu lah, inilah itulah, tapi sebenarnya itu enggak. Hospitality itu kan sebenarnya sangat luas. Jadi kalau misalnya emang kamu tertarik di dunia hospitality, ya udah ikutin aja apa kemauan kamu gitu. Karena setelah saya jalanin, ternyata ya tidak seperti dengan apa yang orang-orang katakan, yang katanya babu dan lain sebagainya gitu. Nah, apalagi ya, ikutin aja sih keinginan kamu, karena hospitality itu sebenarnya sangat luas. Dia bukan bicara tentang satu hal aja, tidak berpatok tentang satu hal aja. Jadi kamu bisa mempelajari banyak hal. Jadi di saat kamu belajar, kamu bakal tahu, oh ternyata saya sukanya di sini. Gitu. Itu aja sih. Baik, terima kasih Kak Macy. Lalu ada Kak Jason. Kembali lagi, kalau saya sendiri prioritas saya itu kebahagiaan saya sendiri. Jadi kayak saya mau ambil apa, kita mau ambil apa, jangan banyak dengerin orang deh. Mereka mau ngomong apa, masa bodoh aja. Kayak ya kalau memang kita fokusnya di sana, mau jalanin di sana, jalanin. Mungkin jaga kesehatan, istirahat cukup, dengerin kata orang tua, jangan bandel-bandel kalau memang kuliah keluar. Baik, terima kasih Kak Jason. Lalu yang terakhir ada Kak CTW. Kalau dari aku sih, kayaknya pengalaman kita semua mau kuliah itu mirip-mirip ya. Pasti banyak banget orang yang kayak istilahnya kepo lah, kita mau kuliah apa nanti, terus gimana ke depannya, mau jadi apa. Pasti banyak orang kayak gitu. Benar banget apa yang dikatain sama Kak Macy sama Kak Cutan tadi. Gak usah dengerin orang, fokus sama diri kamu sendiri, bikin target kamu, bikin kamu maunya apa, kapan, itu bikin semuanya. Terus ya udah believe in yourself, tapi kamu ya harus work as hard yang kamu mau gitu loh. Jangan ya bikin target tapi nggak ngapa-ngapain kayak gitu.
untuk lain-lainnya, aku bilang sih berbanyak sosialisasi ya, lebih banyakin cari teman, walaupun ya cukup kenal aja lah kayak gitu, biar kita punya network kayak yang dibilang sama Kak Martin tadi, kayak gitu. Itu aja sih dari aku. Thank you. Baik, terima kasih Kak CTW. Mungkin itu saja untuk online talk show episode keempat ini. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak narasumber semua yang udah hadir dan sharing-sharing pengalamannya kepada seluruh peserta online talk show. Nah, buat kalian semua juga jaga kesehatan, makan makanan bergizi, selalu pakai masker kalau pergi-pergi, dan juga laksanakan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan jaga jarak minimal 1 meter. Saya Marcel sebagai perwakilan dari SMA Dharma Yuda mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan di online talk show kali ini. Dan sampai jumpa di online talk show episode kelima. Thank you semua.